Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang masalah atau tantangan sumber daya manusia di era globalisasi dalam bidang pendidikan. Manajemen sumber daya manusia pendidikan disebut juga dengan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelum kita membahas tentang definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, kita terlebih dahulu harus mengerti arti manajemen dan tenaga pendidik serta kependidikan. Berbagai definisi tentang manajemen telah banyak dikemukakan. Sebagai ilmu, konsep manajemen bersifat universal dengan menggunakan kerangka berpikir keilmuan, mencakup kaidah-kaidah dan prinsip-prinsipnya. Pendidikan memerlukan SDM yang berkualitas untuk melaksanakan perannya dalam melayani kebutuhan pendidikan masyarakat. Untuk itu, sangat penting upaya pengembangan SDM bagi terwujudnya SDM bidang pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Pada lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang mana maksudnya jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, informal, maupun non-formal. Dengan SDM yang bermutu dalam lembaga pendidikan PAUD, diharapkan akan menciptakan suasana pendidikan yang positif bertujuan untuk pendayagunaan, pengembangan, penelitian SDM yang ada agar dapat dikelola secara efektif dan efisien. Pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun informal, yang dilakukan secara simultan berkelanjutan. Terdapat 5 domain SDM yang dipandang penting dalam pengembangan SDM bidang pendidikan. Kelima domain tersebut adalah profesionalitas, daya kompetitif, kompetensi fungsional, keunggulan partisipatif, dan kerjasama. Namun demikian, pengembangan terhadap kelima domain SDM tersebut diperlukan total quality control dan program diklat terpadu agar tercapai efektivitasnya. Pengembangan SDM sangat diperlukan karena memiliki aspek yang penting bagi peningkatan produktivitas SDM dan juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang pastinya harus dicapai demi kemajuan suatu perusahaan atau organisasi pelayanan sosial. Pengembangan SDM dapat dilakukan dengan pelatihan. Pelatihan yang dilakukan oleh lembaga organisasi pelayanan sosial ditunjukkan untuk meningkatkan kinerja para SDM. Pelatihan ini biasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan para karyawan terhadap pelatihan ini terkait dengan pengelolaan SDM. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi seakan dapat melipat jarak, bahkan dalam situasi tertentu juga dapat membangun sekat antar individu satu dengan individu yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain, juga berpengaruh pula pada hubungan antar negara. Kondisi yang demikian berlangsung dengan sangat cepat dan menambah ketatnya persaingan global. Hal inilah yang menuntut setiap negara untuk dapat berbenah dan mengembangkan diri dalam menghadapi persaingan global. Disinilah pendidikan diharuskan menampilkan dirinya apakah mampu mendidik dan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas atau justru menjadi terbelakang dalam menghadapi kemajuan dinamika globalisasi. Dengan demikian, di era globalisasi justru menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan. Ada beberapa tantangan yang bisa dilihat di sini. Yang pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah
yaitu bagaimana meningkatkan produktivitasnya dalam ranah nasional bahkan internasional. Kedua, tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan SDM. Ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatnya daya saing bangsa dalam menciptakan inovasi-inovasi dan kreativitas. Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, diperlukan juga globalisasi manajemen sumber daya manusia dengan melihat kecenderungan suatu organisasi untuk meluaskan manufacturing mereka ke tingkat internasional. Sehingga adanya globalisasi ini menjadikan tren tersendiri dari industri ke jasa atau pelayanan. Maka, menyikapi globalisasi diperlukan strategi SDM. Mengingat memang perubahan sendiri merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dan selalu ada. Apabila tidak dapat mengikuti, nantinya juga akan tergilas pada arus perubahan itu sendiri. Dengan adanya hal ini, eksistensi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bertujuan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kinerja, memainkan peran dalam usaha perbaikan dan pengembangan kompetensi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam suatu institusi, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertamanya, karena dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara tersebut dapat tergantikan menjadi kesejahteraan. Bagaimanapun, dalam perkembangannya, pendidikan di Indonesia senantiasa harus menghadapi beberapa masalah di setiap tahunnya. Masalah-masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan partisipasi dari semua pihak yang berkaitan di dalam sistem pendidikan. Dalam hal tersebut, perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal tersebut, perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan yang dalam pelaksanaannya, yaitu dengan menerapkan strategi-strategi yang diharapkan mampu melahirkan generasi muda dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu institusi yang paling bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi harus melakukan penyesuaian yang dinamis terhadap lingkungan. Salah satu bentuk penyesuaian perguruan tinggi adalah diberlakukannya kerangka pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang (HELT), yaitu High Education Long Term Strategy, yang mempunyai 3 pilar utama, yaitu peningkatan daya saing bangsa, otonomi industri pendidikan tinggi, dan kesehatan organisasi. Perguruan tinggi memiliki misi ganda, yaitu peningkatan kualitas dan peningkatan kuantitas. Artinya, menghasilkan manusia yang berkualitas dalam kuantitas yang besar. Tugas perguruan tinggi adalah menghasilkan manusia-manusia yang kreatif, memiliki daya saing yang tinggi dan produktif. Perguruan tinggi juga mengemban fungsi dalam membina dan mendidik mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia yang cerdas agar berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan sesuai posisi dan kemampuan masing-masing. Sedemikian pentingnya peningkatan kualitas ini sehingga dalam pembangunan sumber daya manusia, pengembangannya perlu dapat perhatian yang serius dari semua pihak. Untuk itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Belmawa Kementerian Ristek
riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sejumlah program. Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti Ismunandar mengungkapkan dalam 5 tahun terakhir pihaknya telah menjalankan program utama, yakni meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi. Program ini juga meliputi pemberian bantuan kepada mahasiswa keluarga kurang mampu melalui program bidik misi. Pengaruh pendidikan tinggi terhadap sumber daya manusia. Pendidikan tinggi sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia karena pengetahuan akan diperoleh salah satunya dengan cara pendidikan tinggi sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia karena pengetahuan akan diperoleh salah satunya dengan pendidikan. Orang yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki kemampuan dalam bekerja. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mengupayakan adanya wajib belajar 9 tahun untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas di masa mendatang. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Karena sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan globalisasi. Untuk menyiapkan generasi mendatang, pendidikan tetap menjadi jalan utama. Dalam hal ini, pendidikan menjadi hal yang penting untuk semua rakyat Indonesia yang harus dituntaskan, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan tinggi. Upaya tersebut yaitu seperti melakukan gerakan pendidikan anak usia dini serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Di samping itu, perluasan akses perguruan tinggi juga disiapkan melalui pendirian perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berkemampuan akademik. Salah satunya dengan diberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa keluarga yang kurang mampu melalui program bidik misi, di mana siswa yang berprestasi tetapi memiliki masalah ekonomi yang mendapatkan beasiswa tersebut. Saat ini sebagai upaya untuk menyiapkan generasi untuk berpuluh-puluh tahun mendatang, generasi masa depan harus dipersiapkan sejak sekarang untuk siap menghadapi tantangan zaman yang semakin maju ini. Perlu kita sadari dari juga pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan negara semata, tetapi pendidikan sebagai jalan kemajuan negeri ini harus menjadi komitmen dan kesadaran kita bersama. Di era globalisasi ini, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu bagi suatu bangsa untuk memerangi persaingan kehidupan yang semakin kompetitif. Hal itu juga sudah dibuktikan bagaimana negara tetangga Singapura yang meski minim sumber daya alamnya tetapi indeks kualitas manusianya tinggi, sukses menjelma menjadi negara modern dan maju. Tantangan dalam peningkatan sumber daya manusia di era disrupsi ini memang cukup besar. Pemerintah dalam hal ini Kemenristek Dikti bersama perguruan tinggi terus berupaya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tidak tergantikan otomatis. Secara umum, upaya-upaya pemerintah ini akan terus dilanjutkan secara khusus untuk meningkatkan akses dan mutu, akan didorong lebih intensif pemanfaatan IT. Upaya tersebut yaitu seperti melakukan gerakan pendidikan anak usia dini serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Di samping itu, perluasan akses perguruan tinggi juga disiapkan melalui pendirian perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Tetapi salah satunya dengan cara diberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa keluarga yang kurang mampu melalui program bidik misi.
di mana siswa yang berprestasi tetapi memiliki masalah ekonomi yang mendapatkan beasiswa saat ini sebagai upaya untuk menyiapkan generasi untuk berpuluh-puluh tahun mendatang. Generasi masa depan harus dipersiapkan sejak sekarang untuk siap menghadapi tantangan zaman yang semakin maju ini. Kita sadari juga pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan negara semata, tetapi pendidikan sebagai jalan kemajuan negeri ini harus menjadi komitmen dan kesadaran kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Sejalan dengan pesatnya laju pembangunan, jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Melalui jalur pendidikan, baik formal, mulai dari pendidikan dasar, sekolah menengah, sampai dengan pendidikan tinggi, maupun non-formal, pemerintah bertekad untuk membekali masyarakat sehingga mampu hidup layak sebagai anggota masyarakat. Pembaharuan dan penyempurnaan di bidang pendidikan terus-menerus dilakukan, mencakup segi kualitas, relevansi, maupun pemerataan. Lebih lanjut, untuk mengatasi kesenjangan antara produk pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. Dunia industri telah dijalin berbagai bentuk kerjasama yang saling mendukung dan menguntungkan. Karena itu, lembaga pendidikan dituntut untuk segera melakukan konsolidasi. Di pihak lain dunia kerja atau industri, pendidikan dituntut untuk lebih membuka diri. Dengan demikian, diharapkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama kaitannya dengan bidang pendidikan dan ketenagakerjaan dapat dicapai secara maksimal. Sejalan dengan tantangan kehidupan global, pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan salah satu penentu mutu sumber daya manusia, di mana keunggulan suatu bangsa tidak lagi ditandai dengan melimpahnya kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia berkorelasi positif dengan mutu pendidikan. Mutu pendidikan sering diindikasikan dengan kondisi yang baik, memenuhi syarat dan segala komponen yang harus terdapat pendidikan. Komponen-komponen tersebut adalah masukan, proses, keluaran, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, serta biaya. Mutu pendidikan tercapai apabila masukan, proses, keluaran, guru, sarana dan prasarana, serta biaya apabila seluruh komponen tersebut memenuhi syarat tertentu. Namun, dari beberapa komponen tersebut, yang lebih berperan adalah tenaga kependidikan yang bermutu, yaitu mampu menjawab tantangan-tantangan dengan cepat dan tanggung jawab. Tenaga kependidikan pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut tenaga kependidikan untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan kompetensinya. Pendidikan yang bermutu sangat membutuhkan tenaga kependidikan yang profesional. Tenaga kependidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan karakter, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Yang pertama, strategi pembangunan selama ini lebih bersifat input-oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah terpenuhi, seperti penyediaan buku-buku dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis
lembaga pendidikan, sekolah akan menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini bersifat macro-oriented, yaitu diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau di tingkat pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat sekolah. Atau singkatnya, dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Persoalan ketenagakerjaan selalu mendapat perhatian yang serius dari berbagai kalangan, baik pemerintah, swasta, maupun dari masyarakat. Kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan ini dapat dipandang sebagai suatu upaya masing-masing individu untuk memperoleh dan mempertahankan hak-hak kehidupan yang melekat pada manusia agar memenuhi kebutuhan demi keberlangsungan hidup. Tujuan pembangunan nasional yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, dan berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia yang sehat serta mandiri dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan pembangunan nasional tersebut, khususnya di bidang ketenagakerjaan, sehingga diperlukan kebijakan dan upaya dalam mengatasinya. Pemberdayaan sumber manusia termasuk tenaga kerja, baik sebagai sasaran pembangunan maupun selaku pembangunan. Dengan demikian, pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, pengembangan sumber manusia di Indonesia dilakukan melalui 3 jalur utama, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir di tempat kerja. Jalur pendidikan merupakan tulang punggung pengembangan sumber daya manusia yang dimulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Sementara itu, jalur pelatihan dan pengembangan karir di tempat kerja merupakan jalur suplemen dan komponen terhadap pendidikan. Arah pembangunan sumber daya manusia di Indonesia ditujukan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif, meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, penguasaan ilmu dan teknologi, serta profesionalisme dan kompetensi yang mempunyai nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya. Dengan kata lain, pengembangan sumber daya manusia di Indonesia meliputi pengembangan kecerdasan akal, kecerdasan sosial, dan kecerdasan emosional. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan pertama adalah jumlah penduduk yang besar. Tantangan kedua adalah luasnya wilayah. Tantangan ketiga adalah mobilitas penduduk yang arusnya besar justru lebih banyak ke Pulau Jawa dan kota-kota besar. Berbagai tantangan seperti ini memerlukan konsep, strategi, dan kebijakan yang tepat agar pengembangan sumber daya manusia di Indonesia dapat mencapai sasaran yang tepat secara efektif dan efisien. Hal ini penting dilakukan karena peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di dalam maupun di luar negeri, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan penghasilan bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada peningkatan kualitas pendidikan merupakan sebuah keharusan di Indonesia pada masa ini, di mana kita lihat kondisi pendidikan Indonesia yang belum sepenuhnya menjawab tantangan kebutuhan pasar dan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur bahwa pendidikan di Indonesia memerlukan banyak evaluasi dan peningkatan yang kontinu dan sistematis. Kapan tuntutan pendidikan ini harus menjadi hal yang memerlukan perhatian yang lebih? Ya, kita lihat kondisi bangsa Indonesia yang semakin krisis akan keteladanan. Mulai dari pejabat hingga aparat negara hampir sulit dijadikan contoh. Maka peranan pendidikan karakter yang kuat hendaknya menjadi salah satu ujung tombak demi tercapainya generasi bangsa yang mampu menjadi teladan. Untuk menciptakan generasi berkarakter, maka kualitas pendidikan hendaknya menjadi perhatian yang serius di negara ini. Tidak akan mungkin generasi tertangguh berkarakter luhur terlahir dari sebuah lembaga yang tidak memiliki semangat yang untuk memperjuangkan napas pendidikan. Faktor yang mempengaruhi SDM dalam kualitas pendidikan, di antaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumber daya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan profesional. Siapa saja yang terlibat dalam faktor yang mempengaruhi SDM dalam kualitas pendidikan? Di antaranya meliputi kepala sekolah, tenaga pendidikan, guru, karyawan, mengacu pada Tridharma Pusat Pendidikan. Orang tua siswa dan masyarakat juga merupakan bagian dari sumber daya manusia dalam pendidikan yang biasanya terkomodir dalam komite sekolah atau kurikulum. Untuk mengelola keseluruhan unsur sumber daya manusia dalam dunia pendidikan memerlukan manajemen yang tepat. Terlebih lagi jika institusi pendidikan mengharapkan meningkatnya mutu pendidikan di institusinya, perlu optimalisasi fungsi manajemen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mengapa dalam dunia pendidikan sumber daya manusia menjadi komponen utama? Ya, karena pendidikan merupakan mesin pencerdas manusia untuk manusia dalam arti fungsi pendidikan yang sesungguhnya mampu melahirkan produk jasa ideal yang menjadi poros utama dalam kehidupan, yakni keluhuran akhlak manusia. Pemecahan masalahnya di sini adalah sumber daya manusia memanglah sumber kekuatan negara untuk berkembang dan maju. Untuk menunjukkan berkembangnya sumber daya manusia harus didasari oleh pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan moral. Tanpa adanya pendidikan mustahil sumber daya manusia dapat berproses menjadi lebih baik. Kualitas dalam meningkatkan pendidikan sangatlah penting karena pendidikan dapat menentukan kualitas sumber daya manusia yang saat ini masih rendah dan semakin tertinggal. Semakin tinggi kualitas pendidikan, maka semakin bagus dalam menentukan arah perbaikan kualitas sumber daya manusia. Tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan, penduduk dapat mempengaruhi dinamika perubahan dalam kualitas kehidupan sosial ekonomi penduduk suatu daerah. Adanya peningkatan mutu kualitas pendidikan diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju, sehingga pola pikir yang baru dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih bersinergi. Pendidikan juga sebagai pengembang masyarakat, karena pendidikan berperan dalam meningkatkan mutu dan kualitas ilmu masyarakat. Selain itu, pendidikan menjadi upaya dalam mengembangkan potensi manusia, karena pendidikan berperan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berguna. Pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Dalam hal ini, ada kepedulian pemerintah terhadap pembangunan nilai-nilai karakter bangsa. Perlu adanya sinergi pembangunan karakter bangsa yang menjelaskan berbagai aspek implementasi internalisasi nilai-nilai karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi, pendidikan, pemberdayaan, dan kerjasama. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran yang penting dalam pengembangan potensi manusia, termasuk potensi mental.
Melalui pendidikan diharapkan terjadi transformasi yang dapat menumbuh kembangkan karakter yang lebih baik dan mengubah watak dari yang tidak baik menjadi baik. Pendidikan menjadi wahana utama dalam menumbuh kembangkan karakter yang baik melalui proses pembelajaran, khususnya dalam generasi milenial saat ini. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini tentunya tak lepas dari figur seorang guru. Keberadaan guru sebagai figur sentral dalam pendidikan telah menempatkan guru sebagai sosok yang paling penting dalam pengembangan pendidikan. Guru harus menjadi seorang pendidik yang handal dan profesional agar dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang mampu mencetak sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, dan bermoral tinggi. Perlu kita sadari bahwa akibat dari perkembangan teknologi yang sudah modern saat ini dihadapkan pada suatu era digital di mana peserta didik dituntut untuk menjadi lebih cerdas dan peran guru tidak lagi sepenuhnya menjadi peran utama dalam memberikan pembelajaran. Dikhawatirkan hal ini dapat membahayakan bagi generasi muda yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, karena dapat menjadi kemungkinan hanya generasi muda yang cerdas atau memiliki kemampuan di atas rata-rata yang mampu bertahan pada posisi ini. Maka penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap pembelajaran maupun sarana belajar. Hal tersebut dapat disalurkan dengan cara memberikan fasilitas belajar mengajar yang lebih memadai, seperti meningkatkan kualitas sarana belajar yang jauh lebih canggih dan modern. Memberikan hal positif terhadap proses pendidikan dan pembelajaran dapat dianggap sebagai proses pencerdasan dan pembentukan karakter, karena secara moral menunjukkan bahwa generasi milenial saat ini tidak dapat diracuni pemikiran dengan pemikiran-pemikiran yang merusak, karena sudah mulai muncul sikap kritis dan mendasar atau dapat dikatakan fundamental. Pemikiran generasi milenial ini meyakini bahwa tidak ada lagi kebenaran mutlak, namun kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada setiap individu. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa peran penting pendidikan dalam pembangunan bangsa ditunjukkan sebagai upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diperlukan dalam bidang pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam berpikir dan berbuat. Sumber daya manusia yang mampu menguasai iptek dan mengembangkannya, sehingga dapat memiliki kemampuan secara konseptual dan kemampuan teknis yang dapat menjadi peningkat kualitas proses dan produk pendidikan. Diharapkan dengan melalui sektor pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat mengalami peningkatan dan pemikiran yang jauh lebih maju dan lebih baik untuk di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan berbicara sedikit tentang sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia di dunia pendidikan. Di sini dalam beberapa menit ke depan, saya di sini akan membahas 3 hal yang akan saya bicarakan tentang sumber daya manusia dunia pendidikan. Yang pertama ada pengertian sumber daya manusia, yang kedua ada hak dari sumber daya manusia dunia pendidikan, dan yang terakhir ada kewajiban sumber daya manusia dunia pendidikan. Sehingga di sini teman-teman atau rekan-rekan disarankan untuk menonton video sampai akhir. Oke, langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu unsur yang ada di dalam suatu organisasi, yang dimana fungsi dari sumber daya manusia ini adalah sebagai penggerak. Dan sumber daya manusia dalam organisasi ini, mereka berbeda karakter, berbeda kepribadian, berbeda kebudayaan, namun memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memajukan organisasi tersebut. Di sini ada beberapa pengertian sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, ada Mangkunegara. Menurut pendapat Mangkunegara, sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian,
pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya nomor 2 menurut Moses and Kigundu. Menurut Moses, sumber daya manusia atau SDM merupakan pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa, dan internasional yang efektif. Selanjutnya di nomor 3 ada Hasibuan. Menurut pendapat dari Hasibuan, sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan perasaan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Adapun sumber daya manusia dalam dunia pendidikan itu ada kepala sekolah, tenaga pendidik, karyawan, dan komite sekolah. Tugas dari manajemen sumber daya manusia itu adalah pada dasarnya mengelola unsur manusia dengan segenap potensi yang dimilikinya dengan seefektif dan seefisien mungkin guna pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memanfaatkan individual untuk pencapaian tujuan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kontribusi produktif individual. Dalam hal ini, sumber daya manusia merupakan aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Organisasi yang dimaksud ialah pendidikan. Di dalam pidato Presiden Joko Widodo menyebutkan, pembangunan SDM adalah kunci Indonesia ke depan. Lantas bagaimanakah dengan lembaga pendidikan yang dimana lembaga pendidikan tersebut adalah tempat pembangunan SDM? Apakah pendidikan kita sudah baik untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu? Pendidikan yang bermutu merupakan harapan dari sebuah negara yang ingin mengembangkan dirinya menuju negara yang lebih baik. Pendidikan dikatakan bermutu apabila output dari suatu negara tersebut dikatakan mampu bersaing dengan negara lain. Mutu pendidikan tidaklah muncul begitu saja tanpa tindakan khusus untuk meningkatkannya. Namun hingga saat ini masih banyak masalah yang ada di dalam dunia pendidikan, khususnya bagian sumber daya manusianya, seperti tidak meratanya pendidik atau guru yang ada di suatu wilayah. Ini contohnya ada di wilayah di SDN Katolik Nilulat, Kecamatan Bikome Nilulat, NTT, yang di dalam kegiatan belajar mengajarnya itu harus dibantu oleh pihak TNI karena kekurangan tenaga pengajar. Di dalam sekolah tersebut hanya terdapat 6 tenaga pengajar, 3 tenaga pengajar yang sudah ASN atau PNS, dan 3-nya lagi masih bersifat honorer. Masalah yang kedua ada performa tenaga pendidikan kita yang masih rendah. Ini dibuktikan bahwa hasil UKG nasional pada tahun 2015 membuktikan bahwa rata-rata adalah 53,2 dari target standar kompetensi minimum itu 55. Masalah selanjutnya itu ada kesejahteraan atau masalah pendapatan dari guru honorer yang sampai saat ini masih menjadi masalah, sehingga ini harus segera diselesaikan oleh pihak pemerintah. Beberapa masalah yang disebutkan tadi tentunya berpengaruh besar terhadap output di dalam dunia pendidikan itu sendiri, sehingga cita-cita bangsa untuk membentuk SDM yang berkualitas itu akan sulit tercapai jika masalah-masalah yang disebutkan tadi tidak segera dibenahi. Selanjutnya kita beralih ke poin nomor 2 tentang hak sumber daya manusia dunia pendidikan.
Di sini yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Di sini maksudnya adalah satu, menghasilkan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf A, meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Selanjutnya penjelasan kedua, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan nomor 3, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Selanjutnya hak yang kedua adalah mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Hak nomor 3, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Hak nomor 4, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Hak nomor 5, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesionalnya atau tugas keprofesionalan. Nomor 6 atau hak nomor 6, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Hak nomor 7, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Hak nomor 8, memiliki kebebasan untuk berserikat dengan organisasi profesi. Hak nomor 9, memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Hak nomor 10, memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Hak nomor 11, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Itu adalah beberapa hak yang harus didapatkan oleh tenaga pendidik guna kelancaran proses belajar mengajar di dunia pendidikan. Setelah kita membahas tentang hak-hak dari tenaga pendidik, sekarang kita berlanjut ke nomor 3, yaitu tentang kewajiban dari tenaga pendidik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 20, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kewajiban nomor 2, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Kewajiban nomor 3, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Kewajiban nomor 4, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika. Kewajiban nomor 5, yaitu memelihara dan memupuk
persatuan dan kesatuan bangsa. Pengertian kesejahteraan. Sejahtera atau kesejahteraan dapat memiliki 4 arti dalam istilah umum. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus, resmi, atau teknikal seperti dalam istilah fungsi sejahtera sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Tingkat kesejahteraan guru. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar. Guru juga bukan hanya sebagai tenaga pendidik, tapi guru juga sebagai motivator, konselor bagi siswa. Isjoni mengemukakan bahwa tingkat kesejahteraan guru dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut. A. Yaitu penghasilan setiap bulan mampu mencukupi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari secara tetap dan berkualitas. B. Kebutuhan pendidikan keluarga dapat terpenuhi secara baik dan optimal. Yang C. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendidikan berkelanjutan serta mengembangkan diri secara profesional. Yang D. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan komunikasi ke berbagai arah sesuai dengan kapasitasnya, baik dengan memanfaatkan teknologi maupun secara konvensional. Apa itu penghasilan? Penghasilan yang dimaksudkan bukan hanya penghasilan yang diperoleh dari gaji guru, baik sebagai pegawai negeri maupun sebagai honorer, melainkan juga penghasilan lain yang diperoleh dari sumber lain. Pada konteks ini, tidak tertutup kemungkinan seorang guru memiliki pekerjaan tambahan lain di luar tugasnya sebagai guru di sebuah sekolah. Pengaruh tunjangan kesejahteraan guru terhadap tingkat profesionalisme guru. Yang dimaksudkan itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan guru. Apalagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan guru sebagai cerminan kemajuan pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh faktor pendidik yang secara langsung berperan dalam menentukan mutu pendidikan terutama di Indonesia. Melihat realita yang ada, ternyata negara Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang sangat rendah. Hal ini terbukti pada UNESCO tentang peningkatan indeks pengembangan manusia, yaitu komposisi dari peningkatan pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-109 pada tahun 1999. Menurut survei Political and Economic Research Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Meskipun telah diamanahkan dalam pasal 10 Undang-Undang tentang Kesejahteraan Guru dan Dosen yang sudah menjamin tentang kelayakan hidup para pendidik.
Di dalam pasal itu disebut guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat atau diangkat Pemkot atau Pemkat bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas. Namun pada kenyataannya kesejahteraan guru masih sangat rendah, terutama di kalangan guru swasta. Sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat 9 Januari tahun 2006, sebanyak 70% dari 403 PTS di Jawa Barat dan Banten tidak sanggup untuk menyesuaikan kesejahteraan dosen sesuai dengan amanah Undang-Undang Guru dan Dosen. Meskipun dengan dinamika yang sedemikian sulit, guru tetaplah memang peranan yang sangat penting dalam penentu arah dan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama dalam penentu efektivitas dan efisiensi peserta didik. Abin Syamsuddin mengemukakan bahwa dalam pengertian pendidikan secara luas, seorang guru yang ideal seyogyanya dapat berperan sebagai pemelihara sumber norma kedewasaan, transmitor atau penerus, transformator atau penerjemah, organisator atau penyelenggara. Sehingga peningkatan kualitas guru merupakan jalan yang sangat bijaksana untuk meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia, baik itu dalam hal peningkatan kualitas maupun tingkat kesejahteraan guru, demi mengoptimalkan peran guru sebagai pendidik dan meningkatkan pendidikan. Dikatakan bahwa mendidik merupakan usaha sadar manusia mengorganisasikan lingkungan menghubungkan dengan peserta didik sehingga terjadi proses pembelajaran. Mengorganisir lingkungan dalam upaya sadar dengan melihat potensi lingkungan kemudian merepotkan peserta didik sehingga terjadi transformasi menuju pada terbentuknya proses pembelajaran. Sebagaimana ditunjukkan dalam bagan model peran pendidikan di atas, untuk mewujudkan suatu bangsa yang bermanfaat dan memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, dibutuhkan pula tingkat kesejahteraan dan peran guru yang maksimal, efektif, dan efisien. Tentang tunjangan profesi guru, hak guru setelah sertifikat pendidik dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ayat 2 dinyatakan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja atau kualifikasi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang belum tahu apa sih guru honorer itu. Guru tidak tetap yang sering disebut guru honorer berstatus minimal sebagai calon pegawai negeri sipil. Gaji di bawah upah minimum atau UMR. Pada umumnya, mereka menjadi tenaga sukarela untuk mengabdi dan demi diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil melalui jalur honorer. Kenapa sih harus ada guru honorer itu? Kita persemit guru honorer di lembaga negeri yang kita bahas. Guru honorer ada karena pada lembaga tersebut kekurangannya guru yang pensiun. Pada kenyataannya di lapangan respon pengisian guru lambat. Maka solusinya adalah mengangkat guru baru dengan SK tugas dari kepala sekolah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Misi ini tentunya mustahil dilakukan tanpa agen-agen pendidikan, yaitu guru. Tanpa guru,
maka tidak ada dokter, pengacara, insinyur, polisi, dan profesi-profesi yang dianggap bergengsi lainnya. Memang benar bahwa dibanding tahun 1990-an, kesejahteraan guru saat ini memang lebih terjamin. Terlebih karena adanya sertifikasi, namun itu hanya guru pegawai negeri saja. Guru pegawai negeri sudah bisa menghela nafas lega, masih ada pendidik lain yang hanya bisa gigit jari, yaitu guru honorer. Janji-janji dan wacana pemerintah memperbaiki kesejahteraan guru honorer, tapi kenyataannya nasib mereka masih begitu-begitu saja. Kesimpulan dari masalah guru honorer adalah guru honorer merupakan guru yang memiliki hak untuk memperoleh honorer. Pertama, tentang kesejahteraan psikologisnya. Lebih khususnya kesejahteraan honorer merasakan nikmat yang luar biasa karena bisa membagi ilmu yang penelitian tentang kesejahteraan psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia atau yang sering disebut dengan MSDM, yaitu suatu ilmu atau bagaimana caranya mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu itu sendiri secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama. Nah, kalian pasti tahu kan apa itu sistem zonasi? Yang belum tahu saya akan mengasih tahunya sekarang. Sistem zonasi adalah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru dengan wilayah tempat tinggal mereka sendiri. Sistem itu sendiri diatur dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 dan ditujukan agar tidak ada sekolah favorit atau non favorit. Nah, sekarang ada dua masalahnya, yaitu sekolah favorit dan sekolah non-favorit. Apa sih sekolah favorit itu? Mengapa dianggap sekolah favorit? Masyarakat menganggap sekolah favorit itu ialah dari fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah itu, serta guru-guru yang bisa dibilang cukup baik dalam mengajar di sekolah itu tersendiri. Sehingga anak-anak tertentulah yang bisa masuk sekolah favorit itu. Sedangkan sekolah non-favorit itu diartikan oleh masyarakat ialah tidak ada fasilitas-fasilitas yang lengkap di sekolah itu sendiri. Guru-guru yang tidak berkualitas yang ada di sekolah sana, bisa dibilang sekolah itu sekolah pinggiran. Mengapa bisa hal itu terjadi? Banyak sekali pro dan kontranya sekolah favorit dengan non-favorit. Nah, dari itulah tujuan sistem zonasi itu diadakan, karena tidak ada sekolah favorit atau non-favorit, semua disamaratakan agar anak-anak yang berkecukupan dalam segi ekonomi, segi kehidupan mereka sehari-hari, yang tidak bisa memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang bagus dan sekolah yang tidak bagus, itu tidak benar. Malah sistem zonasi itu menjadikan satu rata, favorit sama non favorit dijadikan satu, karena semua orang itu bisa bersekolah, tidak hanya yang pintar saja, malah yang belum pintar pun harus bisa sekolah biar jadi pintar. Maka dari itu, guru-guru yang mengajar di sekolah favorit sebelumnya bisa meratakan, dipindah jadi sekolah yang biasa saja sama yang itu favorit, itu disamaratakan semua. Guru-gurunya dicampur jadi satu biar tidak ada yang guru yang berkualitas bagus di sekolah yang bagus dan guru yang tidak bagus di sekolah yang tidak bagus. Itu tidak benar. Sekarang sudah terpukul rata. Sistem zonasi itu sangat bagus. Karena apa? Karena anak-anak yang rumahnya dekat dengan sekolah yang diinginkan, entah itu favorit atau tidak, bagus atau tidak, mereka bisa masuk. Mereka bisa juga bersekolah di sana. Tidak hanya orang-orang yang pintar saja, tetapi semua orang bisa bersekolah di mana saja sekarang karena sistem zonasi itu. Terkadang kita lihat juga kan, banyak sekali
para orang tua yang ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus. Mereka berani mengeluarkan banyak cukup uang untuk sekolahan yang bagus, untuk anak-anak mereka yang sekolah di tempat bagus. Tetapi sekarang itu tidak berlaku lagi. Sistem zonasi sangatlah besar, sangat besar. 95% itu harus dari zonasi. Menurut saya sih itu bagus, karena yang ingin sekolah juga di tempat bagus pasti bisa masuk ke sekolah itu. Mengapa sekolah itu bisa favorit? Ini jadi pertanyaan yang kayak banyak orang tua yang salah menanggapinya. Sebenarnya sekolah favorit itu terjadi karena murid itu sendiri, anak-anak didik mereka sendiri. Bagaimana caranya bisa masuk sekolah favorit? Itu tergantung dari diri kita sendiri. Ada keinginan kita belajar, ada keinginan kita untuk maju, pasti kita bakal bisa. Itu yang membuat sekolah mereka tuh naik, karena anak didik mereka yang ingin sekali meraih prestasi dengan sungguh-sungguh. Coba aja deh, kalau misalkan sekolah yang dibilang non favorit, terus ada salah satu murid yang ingin benar-benar menunjukkan bakatnya dia di sana, ingin membuat prestasi yang lebih bagus lagi di sana, pasti sekolah itu bakal banyak yang minati, banyak yang ingin masuk ke sana, karena sudah ada terbukti gitu loh, terbukti anak didik mereka itu bisa berprestasi di sekolah itu tersebut. Maka dari itu sekolah bisa dianggap favorit. Sebenarnya sekolah itu sama aja, tergantung murid-murid yang ada di dalam sana dan diri mereka sendiri. Bagaimana cara mereka membawa sekolah mereka menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih berprestasi lagi. Maka dari itu, guru-guru di sana harus lebih giat lagi mengajarkan anak-anak didiknya supaya mereka berprestasi dan ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masalah sistem zonasi yang ada di Indonesia ini sendiri. Masalahnya itu cukup lumayan banyak ya, karena zonasi ini kan sudah berjalan 2 tahun atau mau 3 tahun sekarang. Oleh karena itu banyak sekali masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan oleh sistem zonasi tersebut. Yang pertama, penyebaran sekolah yang tidak merata dari kecamatan dan kelurahan. Yang kedua, ada calon siswa yang terakomodasi sehingga tidak bisa mendaftarkan ke sekolah manapun. Yang ketiga, banyak orang tua yang mengantri di sekolah tersebut agar anak-anak mereka bisa masuk sekolah tersebut. Jadi mereka tuh seperti mantau di sekolah itu, melihat apakah anak-anak mereka bisa masuk sistem zonasi yang ia pilih atau tidak. Padahal sudah tertera di sana, jika zonasi mereka dekat dengan sekolah yang mereka sudah cantumkan namanya di sana, kemungkinan besar mereka akan terterima. Yang tidak berdomisili di sana, yaitu bisa saja tereliminasi karena sistem zonasi tersebut, sehingga membuat mereka ragu masuk ke dalam sekolah tersebut karena takut tereliminasi. Yang keempat, minimnya sosialisasi PPDB online kepada calon siswa dan orang tuanya, sehingga membuat mereka itu ragu. Yang kelima, masalah infrastruktur untuk penerimaan siswa baru melalui online atau PPDB. Yang keenam, transparansi zona yang sering dipermasalahkan oleh masyarakat, yang kurang melibatkan kelurahan. Dari ketujuh masalah tersebut, masih banyak sekali sistem zonasi yang kurang memadai di Indonesia tersebut. Yang ketujuh, penentuan jarak yang kurang melibatkan kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Mungkin video kali ini saya nggak bikin serius, karena video ini bisa dibilang seperti cerita ataupun hasil diskusi atau hasil belajar
saya, yaitu tentang biaya pendidikan versus pendapatan kerja. Pertama, itu adalah biaya pendidikan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan atau sedikit bercerita tentang biaya pendidikan. Setiap orang tua itu pasti ingin anaknya tumbuh pintar, cerdas, dan bisa sekolah atau mengenyam pendidikan hingga ke bangku perkuliahan. Tapi tahu sendirilah, biaya pendidikan itu mahal. Tahu nggak, setiap tahunnya itu bisa naik hingga 10%. Kalau dihitung-hitung, kebutuhan biaya pendidikan akan dari anak tingkat SD hingga perguruan tinggi bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jumlah yang sangat besar untuk investasi anak, bukan? Ya. Yang kedua, pendapatan kerja. Pendapatan kerja sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar pula kemampuan suatu usaha pembiayaan segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Maksudnya di sini, ketika pendapatan kerja atau gajimu sangat besar, maka pengeluaranmu juga akan besar. Ketika pendapatanmu kecil, maka pengeluaranmu juga akan kecil. Jadinya bisa dibilang balance lah. Kadang kan ada nih yang orang pendapatannya besar, pengeluarannya sedikit. Dan mungkin juga ada yang sebaliknya, ada yang pendapatannya kecil tapi pengeluarannya besar. Balik lagi, tergantung dari setiap individu atau setiap orang yang biaya pendidikan versus pendapatan kerja. Menurut saya pribadi, gimana ya? Banyak yang belum memperhitungkan biaya pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Karena kebanyakan dari orang-orang pasti berkata, alah, itu kan masih lama, bisa dicari besok. Nah, menurut saya nih, salah satu hal yang menghambat orang atau menghambat anak untuk mendapatkan atau mengenyam pendidikan yang layak adalah kalimat, besok kita bisa cari. Atau orang tua yang tidak terlalu mempedulikan pendidikan dalam artian tidak mementingkan besok anak saya sekolah di SMA mana ya, anak saya sekolah di SMP mana ya. Yang penting mereka sekolah aja lah, yang penting mereka naik kelas. Nah, menurut saya itu salah, karena sebenarnya dari anak itu sudah dalam kandungan nih, orang tua tuh sebenarnya harus sudah memikirkan biaya pendidikan, harus punya rencana A, B, C, D, E, F, G yang banyak sekali. Kenapa? Karena pendidikan yang kayak saya omongin tadi pertama, biaya pendidikan itu bisa naik per tahun itu adalah 10%. Otomatis kalau biaya pendidikan itu setahunnya anggaplah 1 juta, otomatis tahun depan naik 100.000. Jika biaya pendidikan anak Anda itu habis 10 juta, berarti tahun depan sudah 11 juta. Iya kan? Nah, tapi banyak sekali yang menyalah artikan karena gimana ya? Karena masih kecil atau bisa dibilang anak. Di sini saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang atau memberikan tips and trick tentang bagaimana sih cara mengatur suatu mengatur uang untuk biaya pendidikan anak. Mungkin ini sangat bermanfaat buat teman-teman atau yang menonton adalah mungkin dari teman-teman yang sudah menikah atau yang akan menikah atau yang baru punya anak satu. Sini saya akan menjabarkan mungkin ya bahasanya, yaitu tentang tips-tipsnya itu. Yang pertama, buat rencana yang matang. Maksudnya itu buat rencana apa aja sih, ditulis nih plan-plannya, perencanaannya kemana. Kalau seandainya anggaplah saya baru menikah, kita rencanakan dulu ingin punya anak berapa, mungkin terus punya anak berapa, terus kita sudah rencana, bukan kita, maksudnya kalian, saya kan belum nikah.
Maksudnya nih, kalau misalnya sudah menikah, kita udah rencanakan punya anak berapa, lalu masuk SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, itu sudah direncanakan. Yang kedua, atur arus kas pengeluaran. Atur kas itu contohnya mengatur kas keuangan. Mungkin di sini yang menonton pernah ikut organisasi atau inilah, ketika kamu dalam suatu hubungan rumah tangga atau ruang lingkup rumah tangga itu, coba diatur saat ketika kalian belanja nih, bahasanya gini aja deh, kalian belanja Indomaret, Alfamart lah, belanja, kalian punya struk. Nah, struk itu jangan dibuang, tapi kalian simpan. Setiap bulan kalian hitung pengeluaran kalian berapa, dan kalian lihat dari pendapatan kalian berapa. Dan yang ketiga, buat celengan atau tabungan khusus pendidikan anak. Maksudnya di sini adalah ya tabungan buat anak. Ngerti kan? Tabungan buat anak. Udah banyak nih tabungan anak, misalkan asuransi pendidikan, atau mungkin kalau memang tidak mau ikut asuransi pendidikan, bisa menyisihkan setiap bulannya berapa ratus ribu, berapa juta untuk pendidikan anak, biar saat anak sudah sekolah tidak pusing lagi, astaga SPP mahal, astaga beli buku, fotokopi, dan semuanya itu mahal. Oke? Yang keempat, minimal aktivitas yang menguras uang. Contoh nih, liburan, beli baju mahal, beli makanan-makanan mahal. Yang pertama, boleh tapi tidak setiap hari aktivitas pengeluaran uang. Maksudnya di sini adalah kurangi makan makanan mahal. Yang kedua, liburan. Yang ketiga, shopping baju. Biasa nih ibu-ibu ya, mohon maaf, sama juga saya juga belum masih belajar Bu. Yang ketiga ini yang paling susah. Kenapa? Paling kita udah ke mall, ya tuh 75%, 50%. Astagfirullah ternyata aduh diskon. Nanti kita lagi balik lagi yang pertama, aduh membayar SPP antar aja bisa dicari, yang penting kan diskon. Itu yang harus dilihat-lihat. Nah, kalau bagaimana cara menghitungnya, balik lagi, buatlah catatan pengeluaran uang agar kita bisa tahu berapa uang yang harus keluar dan berapa uang yang kita dapatkan. Dan yang kelima, terapkan gaya hidup hemat. Ya, gaya hidup hemat ini maksudnya ya hemat, tapi bukan berarti kamu pelit. Hemat dalam artian kalau ada ya udah pakai aja yang dulu yang ada. Jangan kita memaksakan. Misal nih punya baju, lihat diskon, langsung beli. Jangan. Kenapa? Karena kita punya. Kecuali kita nggak punya baju, terus kita lihat diskon, kita maksain beli. Jangan. Ya jangan. Kok ya itu yang nggak hemat atuh. Terus makan ya sewajarnya. Ya kalau emang lapar ya makan nasi. Jangan kalau lapar kamu beli Starbucks. Ya nggak lapar, ya kembung atuh, itu kan kopi. Terus kalau lapar makan nasi. Jangan kalau lapar tiap hari makan nasi rendang. Ya itu namanya boros. Itu hidup dengan gaya hemat. Yang keenam, kendalikan nafsu berbelanja. Jangan dikit-dikit kalah. Lihat diskon, ambil. Jangan lihat di matahari, lihat diskon, ambil. Jalan-jalan ke Guardian, lihat skincare, ambil. Jangan ditahan. Aduh ibu. Terus jangan semuanya dibeli. Itu aja. Terus yang ketujuh,
diskusikan dengan pasangan. Kenapa? Ya, ini yang kadang ada yang bilang bisa dibilang tingkat yang ketujuh, diskusikan dengan pasangan. Diskusikan dengan pasangan. Kenapa? Ya, ini yang kadang ada yang bilang bisa dibilang tingkat yang ketujuh, diskusikan dengan pasangan. Di sini diskusi atau komunikasi adalah hal yang paling penting juga untuk pembicaraan tentang masa depan anak. Kenapa? Ketika sebuah pasangan itu tidak ada komunikasi sama sekali, itu yang membuat sebuah hubungan itu tidak sehat. Kenapa? Contoh lah nih ya, si ibu pergi ke mall, jalan-jalan, belanja, beli diskonan. Yang cowok juga dikit-dikit beli makan, tak ngomong. Terus pas hari H mau bayar, si ibunya nanya ke suami, "Yah, ada uang pakai bayar SPP adik." Suaminya bilang, "Kan ayah udah kasih uang ke ibu." Mohon maaf, berantem lagi kan. Nah, maksudnya di sini diskusikan kemana aja sih dalam sebulan ini uang yang masuk, kemana aja sih pengeluaran uang itu. Dan ketika anak itu mungkin belum sekolah, hal yang pertama yang harus didiskusikan, anak ini akan dimasukkan kemana sih, sekolah mana sih, untuk mendiskusikan masa depan si anak. Dan ketika sudah didiskusikan, arah sekolahnya si anak ini akan berjalan lebih, mungkin bisa dibilang berjalan tepat, mungkin sesuai dengan keinginan orang tua lah kita bilang. Dan juga bisa didiskusikan dengan cara ya kayak tadi, keuangan itu didiskusikan bagaimana. Dan habis. Jadi mungkin bisa dibilang pendidikan adalah investasi masa depan. Dan pendidikan adalah habis. Itu adalah 7 tips dari saya, seorang mahasiswa yang mungkin juga banyak salah, banyak belepotan, tapi ingatlah, kesempurnaan hanya milik Allah dan sisanya adalah salah saya. Dan di sini saya mungkin hanya meluruskan, pendidikan adalah investasi masa depan. Jadi orang tua berperan penting untuk pendidikan yang memadai bagi anak. Tujuannya agar anak dapat tumbuh cerdas, pintar, berpikir kritis, dan terbuka. Tentunya juga mampu bersaing di dunia kerja, sehingga dapat meraih kesuksesan. Kalau anak sukses, yang senang pasti orang tua. Dan mungkin itu saja dari presentasi saya. Dan terima kasih yang telah menonton ocehan-ocehan saya. Dan terima kasih pula yang mau menonton lebih tepatnya. Dan see you next video. Bye-bye. Terima kasih.